Terima kasih sudah berpartisipasi dalam polling yang kok bisa rilis dalam video apa yang terjadi jika manusia lenyap dari bumi. Berdasarkan pilihan terbanyak kalian, kali ini kok bisa akan membahas bagaimana kita, manusia, dapat menghancurkan bumi. Menurut settingan awal alam semesta, bumi dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Namun di antara segala jenis makhluk hidup, akal budi kita, manusia, berkembang jauh lebih pesat. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, mungkin kita mulai berpikir, jangan-jangan kitalah spesies terhebat yang ditakdirkan untuk menguasai bumi. Inilah konsep antroposentrik yang mengawali kehancuran bumi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi, kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini ada sekitar 7,5 miliar manusia di bumi dan semuanya butuh makan. Akhirnya kita mencoba menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dampaknya pada lingkungan. Kita mulai menebang dan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Setiap harinya ada hutan seluas seluruh area Monas yang lenyap. Kita tidak sadar bahwa satu orang butuh oksigen yang dihasilkan oleh setidaknya 22 pohon. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Selanjutnya lahan yang sudah dibuka kita tanami terus-menerus sambil kita beri pupuk-pupuk kimia supaya subur. Nyatanya, kita justru membuat tanah jadi asam dan tak bisa ditanami lagi. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak munculnya manusia 200.000 tahun lalu, sudah tak terhitung jumlah hewan yang punah karena kita buru atau kita rusak habitatnya. Kemudian di masa kini ternak sapi ala industri modern menghasilkan metana yang efek rumah kacanya lebih dahsyat dari karbon dioksida. Sisa-sisa pakan ikan yang mengendap di tambak juga meracuni air dengan senyawa kimia seperti amoniak. Limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah mentang-mentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum. Bukan cuma di air, kita juga telah mencemari udara dengan berbagai jenis gas. Misalnya gas-gas yang kita pakai untuk pendingin ruangan dan aneka spray. Gas-gas inilah penyebab menipisnya lapisan ozon di stratosfer. Padahal lapisan ozon dapat melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan-kendaraan bermotor kita juga menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Gas-gas ini bukan cuma mengganggu pernapasan kita, tapi juga menambah gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Dan akhirnya, pemanasan global mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Mulai dari perubahan iklim di seluruh dunia, kerusakan terumbu karang seperti koral-koral Great Barrier Reef, lenyapnya es daerah kutub yang mengancam kelestarian aneka spesies hewan, dan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan banyak negara dalam 100 tahun ke depan. Sayangnya, masih saja ada orang yang ogah mengakui masalah lingkungan cuma gara-gara kepentingan politis dan ekonomis. Atau mungkin pura-pura peduli padahal cuma mencari keuntungan pribadi. Sekarang kita tahu masa depan yang menanti anak cucu kita nanti di bumi. Pertanyaannya, apakah kita cuma akan pasrah menerimanya? Dan seperti biasa, terima kasih.